Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Lakal hamdu la ilaha illa antal ahadul fardus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita bersyukur alhamdulillah. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu, karena ini adalah cahaya Allah, al-ilmu nur, menurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu pada hakikatnya adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak dipancarkan kepada mereka yang selalu berbuat kemaksiatan. Oleh karenanya kita berzikir terlebih dahulu sebentar, ya. Kemudian kita berdoa, baru kita mulai. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita membaca Al-Fatihah, baru kita membaca istighfar, kemudian saya pimpin doa, baru kita mulai. Kita niatkan hati kita hanyalah untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Karena ini yang kita perjuangkan setiap saat, pagi, siang, sore, malam kita bekerja untuk anak keturunan kita dulu. Ya, karena kita berdoa agar hati kita diberikan cahaya oleh Allah Azza wa Jalla, anak-anak kita menjadi orang-orang soleh. Ya. Kita berzikir bukan dengan lisan, tapi dengan hati. Ya, saya yakin dan saya yakinnya bahwa materi ini panjang dan tidak bisa selesai pada malam hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan besok, ya, mudah-mudahan. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal ahadul fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul laka ya Allah kufuwan ahad. لك الحمد لا إله إلا أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل طاعتك وأوليائك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا رحمن اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك يا غفار اللهم افتح لنا أبواب بركاتك يا رحيم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pancarkanlah nur Engkau dalam hati kami, pancarkanlah nur Engkau dalam pendengaran kami semua, pancarkanlah nur Engkau dalam pendengaran kami, tutur kata kami, penglihatan kami, dari kanan kiri kami, depan belakang kami, atas bawah kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah ilmu Engkau pada hari ini pada kami, jadikanlah diri kami, anak-anak kami semua, keturunan kami menjadi hamba-hamba Engkau yang saleh ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, tidak ada bimbingan yang dahsyat kecuali dari Engkau wahai yang maha membimbing, wahai yang menggenggam kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Tidak ada kesulitan bagi Engkau untuk memutar bumi, matahari dan seluruh planet yang ada di alam jagat raya ini, apalagi hanya untuk menjaga diri kami. Jadi orang-orang yang soleh menjaga diri kami dari perbuatan kemaksiatan. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami, hati pasangan hidup kami, hati anak-anak kami semua ya Allah, dan keturunan kami agar selalu berpegang teguh pada agama-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkaulah yang mencipta manusia, mengatur manusia, raja manusia. Engkaulah yang mengatur seluruh alam semesta serta isinya, tidak ada beban setitik pun bagi Engkau. Sangat mudah bagi Engkau untuk menjadikan diri kami, keluarga kami dan keturunan kami hamba-hamba Engkau yang Engkau cintai, itu orang-orang yang saleh. Ya Allah, kabulkanlah doa kami pada hari ini ya Allah. Engkau yang maha mendengar doa kami ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Bersyukur alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya seminar-seminar di Jakarta, semua yang saya lakukan itu free of charge. Karena waktu saya kembali ke Indonesia itu semua seminar bayarnya mahal-mahal. Pelatihan sholat khusyuk jutaan, mengasah rasa emosional dan spiritual, kecerdasan emosional diseluruhkan juta. Semua serba jutaan. Akhirnya kita bikin pelatihan untuk para guru dan parents, bagaimana menanamkan nilai, how to teach value, gimana anak itu punya nilai, apalagi kondisi seperti ini. Tentu di sini banyak hal-hal yang harus saya sampaikan, semua saya potong-potong ya. Aturan-aturannya pun saya nggak pakai semua gitu, karena di sini relax aja nih. Kalau seminar serius, wah berat ya. Pertama bapak-bapak juga ngurus anak-anak, fokusnya juga kurang. Tapi tidak apa-apa lah, nanti kita relax aja ya.
biasanya HP itu saya wajibkan mati atau silent. Kalau dia mendering bayar Rp50.000 kalau di seminar yang bener gitu. Jadi kalau Anda kering gitu kan langsung bayar harus, supaya kemudian kalau saya nanya kemudian disconnect, saya seandainya saya berbicara pada ayat sekian surat sekian baru saya sebut kemudian ayat berapa, bayar 50.000. Kalau biasa gitu ada aturan-aturan seminar yang saya bikin gitu. Tapi di sini enggak seperti di sini, santai aja lah ya. Mau kerangkring bebas lah ya. Biasanya kalau seminar serius kita pakai seminar guru-guru ya. Jadi dari kecil akhirnya saya bikin karena demandnya tinggi sekali. Akhirnya kita bikin di Gelora Bung Karno ribuan orang. Full day dari pagi sampai sore, itu pun mau lanjut terus. Maka tentu tidak bisa yang ada di Indonesia saya terapkan di sini. Ya. Jadi di sini relax saja, santai. Ya. Saya akan terangkan dulu dari mana orang itu berlakukan sesuatu. Instruksinya sama. Taruhlah Allah menyuruh aqimus shalah, dirikan sholat. Respon orang beda-beda. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Kalau orang tuanya saja malas, terus dia mau mempelajari gimana ngajar anak sholat, nggak mungkin. Orang tuanya sholat, ntar aja lah, nanti aja lah. Pasti anaknya lebih parah dari itu. Biasanya. Kalau orang tuanya sholatnya begini, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, cepat. Itu jelasnya dia akan gagal mendidik anak sholat, karena dia sendiri tidak bisa menikmati sholat. Yang tidak mempunyai maka tidak akan bisa memberi. Ya. Itu hadis Rasulullah SAW. Orang nggak punya, tapi gimana mau memberi? Orang nggak punya. Gitu. Jadi kita harus mengetahui sholat kita dulu. Jadi siapa yang kita didik dahulu? Diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Perilaku orang itu berangkat dari paradigmanya. Kita bicara paradigma dulu, ya. Bicara paradigma. Saya kasih gambar apa paradigma? Akhirnya saya kasih gambar kacamatanya, ya. Ini kacamatanya biru. Tidak apa-apa nih, saya bolak-balik ini aja. Sebentar. Baik. Oke, saya cerita dulu ya. Nanti saya tanya kepada Bapak. Tapi yang nggak bisa jawab nggak bayar. Anda ini di tren. Tiba-tiba ada seorang ibu membawa 2 anak. Anak kecil. Lari sana lari sini. Ibunya sudah, sini. Lari sana lari sini. Ketawa-tawa. Yang duduk baca Quran sampai terjatuh Qurannya. Semua satu gerbong itu marah, emosi mulai masuk. Ini anak ini bandel sekali, terus macam-macam ini biasanya. Oke, tiba-tiba yang duduk tadi negur ibunya, ibu tolong anaknya diatur, jangan lari seperti itu. Ibunya hanya terdiam, berbisik, matanya berkaca-kaca, kemudian mengatakan kepada bapak yang tadi mengganggu orang, maafkan anak saya, biarkan mereka berlari-lari. Kenapa? Saya ini dari rumah sakit. Suami saya yang anak-anak ini meninggal dan mereka tidak tahu yang sudah meninggal. Dan saya tidak bisa menebus jenazahnya karena harus bayar obat-obatan dan seterusnya. Ini dalam konteks keindonesiaan seperti ini. Jadi saya tidak bisa apa-apa. Dan mereka tidak tahu bahwa ini sudah wafat. Ternyata hati yang pokoknya itu bisa ambil kursi nggak Pak? Pada kursi ngambur yang saya pakai kan? Nah gitu kan. Karena bapak-bapak ibu kan duduk semua, saya kan berdiri di jangkar ini. Ngeri banget. Bahaya. Jadi bapak tadi itu tersentuh. Paradigma itu ada yang senang, ada yang tidak senang mengerjakan. Bapak-bapak ibu berandai-andai, maaf jangan tersinggung, berandai-andai sholat subuh tidak wajib. Pada sholat enggak? Berandai-andai sholat subuh itu sunnah, kira-kira pada sholat enggak? Nggak usah dijawab kan? Betul kan? Tapi wajib. Itu pun wajib, yang penting sholat. Maka itu dikasih warming up-nya, yaitu qobliyah subuh. Dikasih lagi rewardnya luar biasa.
sama dengan sholat 1 malam, sama dengan lebih baik dari dunia serta seisinya. Ada orang yang penting sholat 10 rakaat selesai. Karena paradigmanya berbeda. Dan orang yang sudah punya ilmu, paradigma itu sangat tergantung ilmu yang masuk. Kenapa orang yang terjatuh padanya harusnya dia lebih marah, tapi dia malah mencium, memeluk dan memberikan permen lebih kepada anak ini. Sementara orang-orang yang lain hanya terganggu, dia terpaksa menjalankan yang penting kasih. Perintah memberikan permen itu laksana perintah dari atasan ke bawahan. Ada orang ogah-ogahan, tergantung kacamatanya masing-masing. Paham paradigma ini kira-kira? 1 poin. Ini sudah saya potong banyak. Yang kedua, perintah kita kepada anak kita, ayo nak sholat, betul nggak? Ayo cium tangan mama atau papa atau siapalah orang tuanya. Gitu kan? Ya, terpaksa nih. Nanti semakin besar, semakin mempunyai kekuatan untuk menolaknya. Masih kecilnya kadang-kala ya kalau disuruh sholat ya nggak sholat. Kira-kira mulainya dari mana? Orang tuanya bagaimana menyetrumnya. Sekarang saya ini bab 1, di bab 1 sudah selesai tentang paradigma. Bab kedua tentang image. Yang tadi malam dibahas di rumah Pak Gun itu ada mak-mak yang nanya gitu kan. Nah, apa yang Anda pahami ketika melihat gambar ini? Gak usah yang bawah, yang 4 di atas. Ambulan, Blangir, polisi, ada polis lain, gitu. Ketika satu kompleks perumahan ada ambulan, apa yang Anda pikirkan? Ada yang sakit, ada yang meninggal. Ketika masuk, ada Blangir, ada apa? Ada kebakaran, betul nggak? Kita masuk komplek perumahan, ternyata ada polisi lain. Kira-kira image-nya apa? Kejahatan kriminal. Maka yang 4 ini, yang 3 ini kira-kira dia akan masuk kalau ada hal-hal yang negatif, betul nggak? Kalau tidak ada yang negatif, datang nggak mereka? Tidak. Allah. Mengapa anak kita ini dialog dengan kita susah sekali? Bahkan kadang-kadang kamu aja nasihatin, kayaknya kamu lebih dekat dengan anak saya. Akhirnya orang lain, padahal kita anak kandungnya, betul? Mungkin tantenya, mungkin temannya, mungkin siapalah yang memberikan nasihat. Maka sehebat apapun materi Anda tentang soal, tentang apapun tentang kebaikan, akan tumpul. Kenapa? Anak ini sudah reject, sudah nolak, sudah nggak mau. Kenapa demikian? Nah, ini saya gambar paling bawah, gambar apa itu? Kalau bau busuk yang ini dia datang, betul? Kalau bunga yang datang bi, betul nggak? Mengeluarkan madu. Wah, betapa banyak tanpa disadari paradigma anak, perspektif anak, kacamata anak kepada orang tua itu sangat negatif. Siapa yang salah di sini? Halo? Orang tuanya. Siapa yang membentuk image dalam diri anak terhadap orang tuanya? Siapa? Orang tuanya. Betapa banyak orang tua itu seperti ambulan, seperti polisi, seperti Blangir. Dialog kepada anak, kalau ada masalah baru dia negur. Dan itu terakumulasi, membuat image akhirnya, impresinya negatif. Maka kalau sudah terjadi seperti ini, sehebat apapun Anda menasihati, nggak bakal sukses. Kenapa? Karena sudah menjaga jaraknya. Siapa membuat image itu? Siapa? Diri kita sendiri, orang tua. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, apakah saya ini baik atau tidak? Yang pertama kali kita tanya siapa? Diri sendiri nggak mungkin. Orang terdekat, betul nggak? Bapak-bapak mau tahu baik atau enggak? Tanya istrinya. Di mana saya? Udah ketahuan.
Istri juga tanya suami, aku gimana bang? Nggak tahu aja. Bangun repot, apalagi anaknya sudah sekian tahun, 20 tahun atau waduh udah emosi terus dipanggil marah. Berarti Anda berubah itu dulu. Rubah perilaku kita yang tadi marah-marah, gampang tersinggung, harus merubah diri kita dulu. Sehingga anak ini, wah, ayah saya baik, ibu saya baik. Jadi kita coba tes, panggil. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan buat anak kita? Sering negor, sering meluk, sering cium, tanpa ada apa-apa. Kan biasanya kita memberikan apresiasi karena dia melakukan sesuatu yang baik, seandainya taruhlah juara di kelas ataupun punya prestasi apa, wah terima kasih nak kamu baik. Nggak ngapa-ngapain pun Anda harus memberikan apresiasi, sehingga selalu positif. Walaupun kecil, Anda di luar rumah, ini bagus nih, kayaknya ini hadiah kecil. Apa kek? Yang paling murah apalah, makanan ataupun adek kakak sini. Walaupun kecil, apa mah? Besok lagi apa kek? Sini, nggak dikasih apa-apa, tahu-tahu dikasih cium peluk. Terus, setiap hari berkali-kali terus. Jadi ketika dia datang, adek atau kakak atau seandainya namanya Ahmad, dia ada apa? Dia senang. Wah, Anda berarti udah berhasil. Satu poin besar. Jadi lihat ekspresi wajahnya. Ahmad sini. Aduh, ini mau kesulitan parenting. Ahmad sini. Oh, Ahmad. Bangun Ahmad. Ahmada. Kalau orang Mesir Ahmada. Maka itu ada yang kita kenal dengan Gajah Mada itu seorang muslim, Gajah Ahmada namanya. Tapi di Blitar seakan-akan orang beragama Hindu, kan? Oke, nggak usah bahas sejarah. Kita kepanjangan lagi. Islam itu udah jauh, gitu kan? Saya baca di sini 1871 masuknya Islam ke sini dengan boot. Setahu saya sebelum ini, karena orang-orang kulit merah itu sudah banyak muslimnya sebelum orang-orang itu masuk. Oke, ini sejarah. Gara-gara kita baca kemarin, kayaknya nggak begini deh. Gitu. Saya baca tentang masjid pertama di Amerika Utara, gitu. Ar-Rashid. Jadi, oke, lanjut. Jadi ketika kita manggil, dia dengar, dia langsung bereaksi apa? Malas-malasan, terpaksa, dilihat ekspresi. Kalau seperti itu sudah, wah susah sekali. Langsung ada ekspresi, ya Allah, berikan rahmat kepada aku ya Allah, sehingga anakku datang kepadaku dengan rasa cinta. Minta kepada Allah, ya Arhamur Rahim, sebanyak-banyaknya. Minta rahmat Allah. Bapak-bapak ibu kan pasti HP-nya punya Al-Quran, ada Qurannya kan? Ibu waskan. Saya nggak nanya ayat suci Al-Quran, di sini tidak ada ayat Quran, hanya gambar kok. Cara ngajar memang seperti itu. Dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah, lintalahu. Dia akan lemah lembut, dia akan walau kunta fadhlan ghalidhal qalb lam fadhu min hawlik. Itu redaksi Quran. Tapi kalau Anda keras, mereka akan menjadi jauh. Kalau menjauh gimana mau mendidik? Maka itu sekarang yuk kita mulai dari hal yang kecil. Anda beli sesuatu kayak beli permen, beli es krim, di apa, hanya kecil. Besok lagi kasih sini nak, ini buat kamu. Besok lagi ada apa pak? Ini buat kamu. Cium sini nak, cium keningnya peluk. Katakan I love you, katakan ungkapkan. Ini yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Ungkapkan, saya cinta kamu, I love you nak. Dia diam. Besok lagi anaknya bingung kan? Daddy, kok jadi begini? Biasanya kamu gak nyium aku. Habis ikut seminar gitu kan. Oke, kita lanjut. Berarti kacamata anak kepada kita itu warna-warni, ya. Tergantung kacamatanya, ya. Kacanya makin merah, ada apa lagi? Belum apa-apa sudah. Ini baru sesama manusia. Saya belum berbicara perintah dari Allah belum. Itu dulu, satu dulu Pak. Subhanallah. Jadi kesan yang baik, lemah lembut akan menarik orang. Jadi kita didik diri kita. Tidak ada yang lebih dahsyat anugerah Allah kepada seseorang dan lebih luas di hadis riwayat Bukhari.
dari kesabaran. Nggak ada yang lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Jadi orang itu akan mendapatkan anugerah yang dahsyat dan sangat luas, yaitu apa namanya? Kesabaran. Goib itu amarah. Apalagi anak itu melakukan sesuatu yang negatif. Ditahan. Kalau bahasa yang lain, makanya kita harus punya sumbu yang panjang, jangan pendek. Tahu sumbu kan? Mikir kita. Belum sampai udah redup buat meledak. Jadi kalau yang negatif-negatif itu harus sumbunya panjang. Yang positif harus pendek. Harus pendek. Quran ini loh. Ini tentang paradigma. Wa yusari'una fil khairat. Kalau kebaikan tuh harus cepat responnya. Ribut, disuruh berdamai, nanti aja lah. Disuruh berdamai, nanti aja lah. Laporan keuangan gimana? Nanti aja lah. Tambah ribut. Ini saya tidak bahas yang soal, bahasa di sini. Jadi kalau ada perpecahan harus cepat diselesaikan. Yang nyuruh Allah. Nggak ada pakai entar. Ya, oke. Baik. Tapi yang negatif harus macet. Jadi kalau ada hal yang negatif, anak kita melakukan negatif, hati-hati. Anda membangun image, membangun kesan di dalam diri anak. Karena udah ketakutan, aku salah. Dari tidak tahu. Pertanyaan itu berangkat dari tidak tahu. Pak Ramzil sudah lama di Kanada? Sudah, Pak. Berapa tahun? 4 tahun, Pak. Daripada saya baru berapa hari? Saya bertanya karena saya tidak tahu. Ya, Allah Azza wa Jalla menginstruksikan kepada hamba-hambanya yang sudah betapa lama mereka di surga. Allah mengatakan kepada mereka, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qala taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah akan menciptakan namanya khalifah di muka bumi. Dia mengatakan kepada malaikat, "Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi." Malaikat mengatakan, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berseteru, tumpah darah, berperang?" Aku lebih tahu daripada kalian. Singkat cerita, Allah menginstruksikan kepada semuanya, "Usjudu li Adam." Sujudlah kalian kepada Adam, itu Nabi, bapak kita. Fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Allah. Nah, ini kita lihat di redaksi ini. Berarti iblis taat tidak? Iblis taat enggak? Tidak taat, betul? Apakah Allah murka kemudian dikeluarkan dari surga? Halo? Tidak. Allah nggak marah, langsung keluar. Allah bertanya, "Qala ma manaka alla tasjuda id amartuka?" Hai iblis, faktor apa yang menghalangi Anda tidak sujud ketika aku suruh? Nanti kita kupas lebih dalam lagi pada sesi kedua nih. Berarti Allah bertanya. Apakah pertanyaan Allah tidak tahu? Allah Maha tahu. Terus kenapa pakai nanya? Karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah hudal lil muttaqin, petunjuk buat kita semua. Hai manusia, aku yang maha tinggi, maha kuasa, maha memaksa, maha suci, tidak ada setitik pun kesalahan bagi aku, dan aku tahu semuanya. Aku berdialog dengan iblis. Karena kalau orang tua tidak mau tahu, kenapa kamu ini langsung judgment? Allah nggak langsung judgment tuh. Walaupun Allah maha memberikan judgment, betul nggak? Allah punya hak untuk memutuskan, menghakimi. Tapi Allah berdialog. Orang tua, hai orang tua, lihatlah aku, seakan-akan Allah memberikan hudalil mut, petunjuk buat kita yang bertakwa. Hai manusia, hai orang tua, aku yang maha tinggi, maha hebat, maha mengetahui, dan maha kuasa, dan maha memaksa, berdialog dengan iblis. Karena kalau orang tua tidak mau berdialog, tidak mau bertanya, apakah orang tua lebih hebat daripada Tuhan dan anak lebih hina daripada iblis? Kan tidak. Paham saya? Di sini adalah gambaran betapa kita harus berdialog. Subhanallah.
banyak-banyak ngobrol. Problematika kita adalah di sini. Ya. Jajat ini, dia lebih aktif ke sini daripada ke orang tuanya. Dan ini sampai sekarang pun anak saya, ayo lebih cinta itu Pak Ayah. Kalau lebih cinta ayah, kalau ada ayah sih ngobrol lah, ajak ngobrol, dipaksa. Dan bagaimana ngobrol, bapak ibunya juga begitu, sama semua, ya kan? Dia ketawa dengan orang sana yang depannya nggak ketawa, dia bisa senyum, saya juga. Panggil bapak ibunya langsung, subhanallah. Ini berbahaya sekali. Oke, nanti bab itu kita kupas lebih dalam. Artinya kita harus berdialog. Kita tidak seperti orang merasa lebih hebat daripada Tuhan. Oke, kita masuk lagi, ini disebut dengan paradigma. Kacamata anak yang mana nih? Pada diri kita, merahkah, kuningkah, hijau? Allah. Siapa yang ngasih warna itu? Diri kita sendiri pada anak kita, betul? Ini baru sama manusia sama makhluk. Saya belum berbicara dengan Allah. Oke. Saya segambaran begitu. Berarti siapa? Apa itu masalahnya, Ustaz? Anda tuh maunya dicium, tidak mau mencium. Itu masalah. Coba saya kasih tahu. Kalau bapak lagi baca koran atau lagi kerja, tiba-tiba ada cium, itu jiwanya melayang-layang. Mantap. Coba tes. Dia lagi santai-santai tuh. I love you ya. Oh. Membangun ini. Jangan sampai nanti ketika udah suami istri semuanya jablay, jarang dibelai. Allahu Akbar. Efeknya berat sekali. Efeknya berat. Nanti bapak-bapak mengingat rumput tetangga lebih hijau, betul nggak? Kecuali winter. Allah, ini kadang-kadang kita kurang. Rasulullah SAW selalu memeluk mencium, selalu. Nah ini kadang-kadang kita kurang. Habis sholat aja dicium, Aisyah dicium. Habis mencium tetap sholat. Jadi tidak membatalkan sholat, bukan puasa, sholat. Yang penting semangat, batalkan puasa. Cium, subhanallah. Selalu mencium, memeluk itu akan membangun yang positif dalam diri anak. Ini yang saya inginkan. Itu nomor 1. Jadi bapak-bapak ibu jangan sampai bermimpi untuk merubah orang sementara kita tidak berubah diri kita. Kan kita hafal surah Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hamba Allah itu tidak akan dirubah oleh Allah kecuali dia merubah diri sendiri, gitu kan. Baik, Bapak Ibu cinta Allah SWT. Kita lanjut. Nah, di kadang-kadang kita ribut. Dipahami perbedaan, padahal perspektifnya gitu. Yang berbeda. Anak saya begini. Kita paksakan. Tolong dipahami ini, bahasa saya ini agak dalam. Manusia akan merdeka. Ada manusia yang terpenjara, terjajah. Manusia yang merdeka adalah manusia yang selalu memahami orang lain. Manusia yang terjajah adalah orang yang selalu memaksa orang lain harus paham dirinya. Allah. Seorang orang keributan itu gara-gara orang lain harus memahami saya. Yang penting Anda semua harus paham saya. Maunya saya begini. Padahal kita berusaha untuk memahami orang lain. Sehingga bukan perbedaan, ternyata perspektif yang berbeda. Ini gambaran perspektif yang berbeda. Yang satu lihat 9, yang satu lihat 6. Ini hanya gambaran-gambaran saja. Yang satu melihat ada 3, yang satu melihat ada 4. Jadi ini hanya gambaran bagaimana kita bisa memahami perbedaan pendapat. Dengan anak kita, jangan sampai kita salah paham hanya karena perbedaan pendapat. Yang satu 3, yang satu 4. Bukan perbedaan, tapi perspektif yang berbeda sehingga pemahamannya berbeda. Sholat, pemahaman sholat dia nggak ngerti. Jangankan anaknya, orang tuanya pun sholat under pressure. Waduh, belum sholat lagi habis ini asar. Cepat. Bisa, maghrib, apalagi winter, betul nggak? Mepet. Allah. Ini kadang-kadang kita sendiri tidak memahami soal sehingga Anda sholatnya TBC,
tekanan batin kontinu. Aduh, belum sholat. Belum sholat. Boro-boro untuk qobliyah ba'diyah yang wakan terburu-buru dikejar-kejar sholat. Terus kita memaksa anak kita seperti kita, susah. Maka itu nanti akan ada persamaan perspektif dulu, gitu kan? Supaya kita ngerti. Oh, anak kita belum paham begini. Nanti saya akan dialog tentang akidah, apalagi bicara akidah ya. Kalau jemuran di sini musim dingin pada lanjut menguji semua gitu. Coba saya cerita, ketika saya cerita, lihat tangan saya posisinya di mana, ya. Cerita, perhatikan tangan saya. Bapak-bapak ibu ini berpikir ya. Mudah-mudahan Anda paham. Seorang ibu menyuruh anaknya. Tolong namanya anaknya George. Mau saya pakai Bush. George, apa? Mama, ambilin jemuran. Enggak mau. Gagal, tidak tahan. Oke. Yang kedua, kalau namanya orang bawaannya manyun itu gitu, Obama. Oke. Jadi ini bahasa Betawi manyun, itu manyun. Kalau orang bawanya manyun, misalnya namanya orang bawanya manyun Obama berada. Ini ibunya nyuruh, Mama, apa? Ambilin jemuran. Kenapa sih? Apa menjemuran? Mama lagi sakit, gak enak badan. Coba ambil jemuran. Dia cemberut. Dia marah. Aduh. Jemurannya banyak lagi, 5 soft gitu. 5 soft, 1, soft 2. Bang, ibu gak ngambil sorean dikit itu malam-malam gak bisa bang, panas-panas ngomel. Tapi mengerjakan. Wajahnya manyun. Rasanya TB, tekanan batin kontinu. Tinggal saya tapi dadu. Oke. Ini kita mungkin kret. Dia mengerjakan tapi dengan tertekan, dengan banyak pertanyaan. Dan ketika dia mengerjakannya dia tertekan. Satu, baru soft 1, belum 4 soft lagi, 2 soft, 3 soft, masih 2 soft. Ini tuh. Ada nggak bapak-bapak ibu ketika sholat terakhir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lama banget ya baru kata sini. Ada yang bisa di sini enggak? Ada yang udah gitu walau tolin amin alif lam mim walau tolin amin qul huwallahu yes. Karena saya pernah lengser ke Prabon ya. Saya turun dari imam diminta parfum ganti imam. Karena kelamaan. Prakisanya ada. Oke, lanjut ya. Tadi ada 2 orang tadi 2 anak ya. Si Jos dengan ini si Ahmad ini sekarang. Ahmad yang soleh. Ahmad, ya bunda, ambilin jemuran. Oke. Dia sambil bersyukur senang. Ibunya ngeliat, ya Allah, senang gak ibunya? Habis taruh, aku setrikain bunda. Bunda sakit ya? Aku pijitin. Dia melakukan hal yang lebih dari yang wajib. Ini kekasih Allah kayak gini. Perintah Allah, dia mengerjakan ibadah sunnah. Ibadah tambahan itulah menyebabkan Anda lebih dicintai Allah. Yuk kita diagnosa. Kenapa Ahmad beda dengan Obama apalagi dengan George? Ketika bunda nyuruh kepada George disuruh ambil jemuran, ambil jemuran, panas. Saya lagi posisi wenak PW lagi main game. Di tangan saya Obama sama. Ketika perintah dari ibunya kepada anaknya, betul? Apa? Jemuran. Aduh, ambil jemuran.
Nah, diambil tapi dia ibu saya, panas-panas. Lihat wajah saya di mana posisi. Oke, sekarang dari bunda kepada siapa? Ahmad. Ahmad. Lihat tangan saya. Ahmad, ambil jemuran. Wah, bunda. Oke bunda. Dia nggak pernah memikirkan, dia tidak pernah fokus pada aktivitas yang disuruh, tapi dia fokus pada sumber instruksi. Kita ini, jangankan anak kita sebagai orang tua fokusnya di sini. Gimana mau mendidik anak sholat, gimana mau mendidik anak itu taat pada orang tua. Ada seremonial formalistik tentang gimana berbakti sama orang tua, cium tangan, apa. Tapi matanya masih di sini, tidak di sini. Maka saya kasih gambar begini Bapak Ibu. Kita tanya Ahmad, ya. Atau kita tanya Obama lah, si George Bush nggak usah ditanya. Obama, kenapa kamu ngomong gitu? Kok ngomong gak enak? Kenapa nggak langsung ambil jemuran aja? Panas-panas, banyak lagi. Kan bisa malam-malam. Sekarang udah panas sore-sore, panas lama. Ambil ke setengah-setengah, mau setengah up. Dia fokus pada aktivitasnya, lihat sih. Matanya ada di sini. Kacamatanya ada di sini. Paradigma. Dia cara berpikirnya di bawah. Dia sibuk dengan aktivitasnya. Kita lihat redaksi Al-Quran, semua perintah Allah tidak fokus pada aktivitasnya. Sekarang yang Ahmad tuh, kamu hebat sekali. Bahkan sambil bersih. La 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 la. Itu lagu apa tuh ya? Apa? Lagu apa Bu? Itu engkau tengok. Berarti ibu masih punya anak kecil gitu kan? Kalau yang sudah lupa pasti udah tua. Tinggal. Kamu kok senang sekali? Kita kasih paradigmanya si Obama. Kamu kok senang kan ngambil jemuran siang-siang, panas-panas, 5 soft lagi. Dia mencoba Ahmad ini pakai kacamatanya Obama, paham maksud saya? Lalu ini pelan-pelan nih, gitu kan? Nanti ada kacamata Obama yang mana? Japri saya. Ini kacamata yang mana Pak Ustaz? Tadi kan saya terangkan kacamatanya si Obama kan? Nah, itu dia kacamata itu di bawah, sudah ada sawah, ada pohon-pohon di bawah dengan tanahnya itu di bawah. Apa kata-kata Ahmad? Tuh, saya nggak mikirin ini, saya mikirin ibu saya. Ini yang nyuri ibu saya. Dia yang melihara saya. Saya hidup dalam perutnya itu udah 9 bulan. Ketika saya keluar pun disusui, pipis dibersihkan semua. Ini sumber instruksinya dan ini ibu yang nyuruh. Kerjaan ini mah kecil. Dan lihat di sini kacamata, berbeda kacamata. Pendidikan agama Islam di Indonesia di sini sibuk. Maka mereka bisa sholat, hafal berapa rakaat, bacaan sholat tahu, tapi tidak sholat. Bapak-bapak ibu, apakah orang-orang yang tidak sholat itu tidak tahu bacaan sholat? Hafal dia, Al-Fatihah hafal, tapi sholatnya susah banget. Kalaupun ngerjain, bawaannya manyun aja, betul nggak? TB? Kayak gitu, yang bisa maksudnya. Betapa banyak orang itu nanti kalau Ramadan di kulkas itu jadwal waktu sholat, betul nggak? Hari pertama coret, Masya Allah. Hari kedua coret, dilihat, wah 28 hari lagi, lama banget ya Allah. Ini puasa TBC kayak gini. Nanti udah yang ke-25, 26, yes, sedikit lagi lebaran, seneng banget. Ini ibadah apa ini? Ini namanya ibadah Obama namanya. Apalagi saya tidak tahu kalau pas lagi Ramadan summer, saya nggak tahu di hitungan summer di sini berapa jam gitu. Sahur ini jam berapa? Jam 3, buka puasa jam 10, jam berapa? 9? Jam 10-an. Waduh, gini udah.
Karena dia fokus di sini. Aktivitasnya yang difokuskan. Mendidik anak itu bukan di sini fokusnya. Kamu udah sholat belum? Cara sholatnya begini. Ada di sini, nggak bakal dia tertarik untuk sholat. Perintahnya, bagaimana kita ngangkat anak kita yang tadinya di bawah cara berpikirnya sehingga di atas. Gimana cara? Kita dulu. Nanti saya akan bicara habit of mind di sini. Ini punya habit of mind. Jadi ini dulu nih kerangkanya nih. Mudah-mudahan bisa nangkep ya. Coba lihat diri kita, Nanti di depan kita sholat apa? Depan kita sholat apa? Sholat maghrib ya. Anda bisa menikmati sholat nggak? Bukan berarti menikmati sambil Allah Akbar, twinkle. Bukan, maksudnya bukan gitu kan? Maksud Anda bisa menikmati berjalan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Betapa banyak orang tua Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Orang seperti ini mau mendidik anak sholat tidak bisa. Allah subhanahu sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu itu malaikat kanan kiri ngobrol, ini ngomong apa? Baju nggak tahu mau apa? Saya nggak ngerti dia ngomong apa? Saya juga ngerti ini baju apa? Ya maksud saya yang di sana, kalau di sini tidak, di sini Allah, di sini semua kayak gitu. Yang di sana, yang tinggal di sana, yang di sini enggak. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Yang di sini tinggalnya di sana semua. Orang nggak ada yang tinggal di sini, Pak. Allah Akbar. Orang sholat ditanya, ngapain kamu? Menghadap Allah. Depan saya ada tembok. Anda ngapain? Menghadap Allah, menghadap Allah. Ibadah iyyaka na'budu. Ketika dia menjelaskan saya menghadap Allah, menjelaskannya itu dari logical thinking, knowledge, bahwasanya dia menghadap Allah. Tapi tidak semua orang sholat Allah merasakan menghadap Allah. Namanya affection. Ada cognition, ada affection. Maka redaksi Al-Quran ketika sholat, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong pada Allah melalui sholat dan sabar. Harus sabar pelan-pelan sholat itu. Sungguhnya hal itu amat berat kecuali bagi yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Ketika dia sholat, dia merasakan dia sedang bertemu dengan Allah. Rasa itu di sini. Kalau Anda merasakan dan mengetahui, beda enggak? Halo? Tahu itu di sini, rasa itu di sini. Ada nenek-nenek, kita tanya, namanya siapa nih? Mau kemana? Tinggal di mana? Ngomong yang benar kamu, jangan. Nggak ada sopan-sopannya, nggak ada rasa. Nenek nama siapa? Mau kemana? Betul nggak? Respect, ada nilai adab. Maka ketika kita sholat ada adab kepada Allah, namanya tumakninah. Waratil Qur'an tartila, baca Quran pelan-pelan. Itu perintah al-amr. Surat 73 ayat 4. Surat 75 surah Al-Qiyamah ada larangan, la tuharrik lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ul Qur'an, fa idza qara'na fattabi' Qur'an. Jangan gerakan lidah cepet-cepet. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini cepet-cepet dilarang oleh Al-Quran. Surat apa tadi? Surat Al yang nyamin bayar, yang ini nggak bayar gitu ya. Surat apa tadi? Kan kalau 9 gitu Pak. Kalau pas surat apa tadi? Padahal baru saya sebut surat Al-Akhir, Al-Qiyamah gitu kan. Ayat 16 ayat ke-16. Surat 75 ayat 16 melarang Anda gerakan lidah cepat. Cepat berarti kalau baca pelan. Surat 73 ayat kalau 4 gitu kan. 4 berarti 5 enggak mungkin kan.
Ibu bapak-bapak ya, nyambung nih, mudah-mudahan nyambung ya. Karena Anda rasa itu di sini. Soal itu apa? Memuji Allah. Memuji Allah, bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan memuji Allah, itu setoran bacaan. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Pelan-pelan Allah Akbar, Allah. Jadi harus bersabar. Nah, kalau orang tuanya tidak bisa menikmati sholat dan dia tidak ada rasa magnet karena cacamatanya di bawah. Sholatnya berapa rakaat, bacaannya, gerakannya, saya tidak bahas ini. Sumber perintah, kita fokus pada sumber perintah. Maka saya harus menerangkan tauhid itu apa, tauhid rububiyah itu apa, tauhid uluhiyah itu apa, terangin. Saya itu semuanya bagaimana cara mendidiknya, baru masuk sini. Maka itu saya ngomong Pak Dwi ini gak cukup. Mudah-mudahan ya kita cukup-cukupin aja lah ya. Sesampainya lah. Insya Allah besok masih ada waktu. Tapi sampai di sini dulu kita pahami. Pertama yang kita didik siapa? Jadi kita sendiri. Kita harus punya anugerah yang dahsyat, yang luas, yaitu kesabaran. Berdialog dengan anak, dengan istri kita, dengan suami. Apalagi bapak-bapak nggak mungkin Anda masuk surga lenggang kamu dia masuk. Nggak mungkin. Pasti ditahan. Bagaimana anak Anda, bagaimana istri Anda, karena kita bertanggung jawab di akhirat, pasti ditanya. 666 surah 66 ayat 6. Hai orang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Pak Ustaz, anak saya udah gede, apa tanggung jawab saya? Tanggung jawab tetap itu anak Anda dan itu keluarga Anda sampai kapanpun, betul? Nggak ada namanya expire, nggak ada. Anakku kami bukan bapak lagi, tetap Anda bapaknya, betul? Maka tanggung jawab di akhir. Maka itu kita coba diri kita tentang sholat. Oke. Sekarang saya akan mengajarkan kepada Anda, berarti posisi kita ini sekarang di mana? Apakah Anda sholat merasakan bersama Allah, atau sholat hanya tahu sedang menghadap Allah? Antara kedua. Kalau sudah merasakan menghadap Allah, itu namanya takwa. Dikit lagi kita masuk Ramadan. Dikit lagi, betul? Outcomes Ramadan la'allakum tattaqun. Outcomes-nya, betul nggak? La'allakum tattaqun. Maka takwa ini harus kita definisikan, takwa itu apa? Pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu keluar rumah pakai sepeda atau naik mobil 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, tidak tahu tujuannya kemana? Pernah? Coba ingat-ingat. Allahumma sholli Muhammad. Kita keluar rumah naik mobil, Arifin kemana? Nggak tahu. Pernah nggak? Bapak-bapak ibu pernah nggak? Halo? Tidak pernah, insya Allah. Kalau pernah bahaya. Kenapa mesti bahaya? Berarti Anda sakit jiwanya, goncang, stres, depresi. Kalau Anda mau ngambil kunci mobil aja udah ketahuan mau kemana, betul nggak? Belum naik mobil udah ketahuan. Bayangkan udah naik mobil 1 menit, 2 menit, kemana? Nggak tahu, kacau banget. Subhanallah. Jadi tahu tujuan takwa itu apa? Hidup pun begitu, tujuan hidup itu apa? Ngapain kita tujuan hidup itu apa? Jangan sampai udah setahun, 2 tahun, udah 10 tahun, udah 50 tahun kita tidak tahu tujuan hidup. Anak kita bahaya sekali, bahaya luar biasa. Tidak tahu tujuan hidup. Tujuan hidup itu akan kesini, fokusin, bukan kesini. Oke. Saya harus ngisi seminar jam 9 di sebuah tempat pagi. Pas jam perjalanan prediksi setengah jam karena dekat. Oke? Udah siap, santai aja lah. 1 jam sebelumnya saya harus berangkat. Berarti saya bukan on time tapi in time, betul? Halo? Nyambung. Kunci mobil di mana? Cari kunci mobil. 1 menit, 5 menit, 10 menit. 15 menit. Terus 20 menit belum dapat. Apa yang harus Anda lakukan?
Halo? Apa yang harus Anda lakukan? Ini masih ada 20 menit lagi nih. Masih ada 20 menit lagi. Apa yang harus Anda lakukan? Kalau untuk dapat kunci ini apa yang Anda lakukan? Ya, yang benar Bapak-Bapak Ibu, Anda nggak boleh fokus pada kunci. Fokus pada tujuan, cari taksi. Itu yang benar. Karena mobil dan kunci itu hanya sarana. Betapa banyak seminar-seminar saya tanya gitu, berdoa yang banyak Ustaz, doa yang banyak ketinggalan itu. Orang dari tadi nyari kagak dapet, gitu kan? Nyari taksinya udah sampai sana seminar selesai, baru cari kuncinya di mana, kan gitu? Karena ini bukan, nah kita ini sibuk nyari kunci, sibuk mobil mic apa, tapi tidak tahu tujuan hidup tuh ngapain. Ini berbahaya sekali, udah mulai bicara tentang paradigma kehidupan. Kita ini tujuannya ngapain? Nah, dan salah satu yang sangat fundamental dalam membangun tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Ini adalah sholat. Salah satu yang sangat mendasar. Ini tujuan hidup kita ini. Tujuannya. Yang lain sarana. Ini harus kita pahami untuk diri kita, baru untuk orang lain. Itu diri kita ini saya bicara dari awal, yang kita harus didik siapa? Diri kita. Bagaimana kita kacamatanya di atas ini. Yang besar itu yang memberikan instruksi, sumber perintah, bukan perintahnya. Subhanallah. Ini namanya kita akan berbicara takwa. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa. Rasulullah menaruh tangannya di dadanya. Takwa ini letaknya di sini, takwa ini letaknya di sini, takwa ini sampai 3 kali. Ini berarti rasa, betul nggak? Rasa, affection. Kalau di sini cognition, ini affection, ini rasa. Bagaimana Anda sholat punya rasa, bukan tahu saya sholat itu menghadap kiblat, mengagungkan Allah, menyembah. Ini di sini belum tentu. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, betapa banyak kita sholat tapi tidak merasakan nikmat, bahkan tidak bisa menitikkan air mata. Kenapa? Karena belum sampai di sini. Nanti kita akan masuk ya, sholat itu apa ya. Mudah-mudahan ini bisa dulu. Ini dulu. Saya hanya mapping dulu, mapping. Oh, ada di sini, ada di sini. Sekarang ketika sholat alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Diterjemahkan salah dalam Al-Quran yang kita bahasa Indonesia, yaitu orang-orang yang akan bertemu dengan Allah dan mereka akan kembali pada Allah. Kata-kata akan ini dari mana ini? Tidak ada kata-kata akan redaksi Arabnya. Yang benar ketika dia sholat ini Al-Baqarah 45-46, Surat 2 ayat 45-46. Surat keberapa? 2, 45-46. Tak bayar berarti. Biasa gitu saya seminar gitu. Kalau di sini relax ya. Jadi ketika orang-orang itu ketika dia sholat, dia sedang bertemu dengan Allah. Dan ketika sholat sedang menuju kembali kepada Allah. Karena kita ini sedang menuju kembali kepada Allah, maksudnya apa? Kita dalam perjalanan kematian. Setiap detik kita menuju kepada titik kematian. Karena habis jatah hidup kita. Maka sholat wajib ingat mati, ingat mati. Pertama Allah, yang kedua ingat mati. Ketika ingat mati, apa yang Anda lakukan? Ini sesuai dengan tujuan hidup apa enggak? Begitu. Jadi fokus di Allah ini. Bukan fokus di sholat. Nanti kalau seperti saya 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Karena jamak takdim. Maghribnya posisinya adalah ada, isyanya adalah kodoan. Ini ngerti ada kodoan. Saya nggak direkam kemarin ya. Tadi malam ada kajian tentang bagaimana menjalankan ibadah-ibadah sehingga Anda menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, kekasih Allah. Oke. Jadi fokus dulu pada sumber instruksi. Sumber instruksi itulah disebut dengan syahadat. Syahadat. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada
gimana? Kan nggak yakin banget ya. Nggak apa-apa lah, bayar mu'alaf di sini. Sholat nomor 2. Nah ini mulai nih. Sholat nomor 2. Yang penting nomor 1. Ini bukan pemilihan presiden yang dulu ya. 01, 02 nggak ada hubungannya. Yang penting 01-nya syahadat. Syahadat itu fondasi syahadat itu di sini. Sholat itu di sini. Sermal sholat itu di sini. Tapi sumber instruksinya siapa? Allah. Kita fokus di sini. Ketika sholat itu hanya sarana. Anda bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Kalau jamak kosong kan? Anda bisa sholat sunnah, sholat wajib, tergantung. Ini hanya seremonial. Tapi tujuannya ke sini. Oke, masuk pada bab. Nah, jadi di sini adalah mengenal Allahnya dulu. Oke, sekarang saya tanya. Oke, biar enggak ini. Oke, nah, ibu namanya siapa? Benar? Dia sakit, saya selalu ngurusin. Baru pertanyaannya, kenapa Anda lemah ingatan Anda terhadap orang itu? Karena tidak terlalu kenal, betul? Karena mengenalnya lemah, maka mengingatnya lemah. Itu hukum alam. Betul nggak? Kan nggak mungkin bapak-bapak nanti pulang ke rumah ketemu istri, kamu ini siapa ya? Itu parah banget. Anda sudah kenal bertahun-tahun. Mungkin waktu dulu sama-sama sekolah, ketemu di SMA, akhirnya jatuh cinta, kuliah selesai, ketemu lagi akhirnya nikah. Ada gitu juga kan? Bertahun-tahun, atau teman-teman lah, sama-sama teman-teman kita sama SD sama-sama, SMP sama-sama, SMA, kemudian pisah. Bertahun-tahun pas ketemu, apa kabar kamu? Kan betul lah. Kenapa kekuatan mengingat dahsyat? Karena mengenalnya dahsyat. Get the point? Lihat redaksi Al-Quran sekarang. Saya pakai Al-Quran sekarang. Innani anallah. Ini saya mendidik diri kita dulu, baru mendidik anak. Innani anallah, semuanya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada yang berhak diagungkan, disembah selain aku. Fa'bud. Sembahlah aku. Wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Mengingat apa tadi? Mengingat Allah. Berarti step berapa? Step 2. Dirikanlah salat untuk mengingat aku, mengingat. Maka salat itu adalah mengingat. Nomor 1 adalah mengenal Allah, itu namanya syahadat. Ini adalah kacamata syahadat. Kalau tadi kacamata di bawah, berarti Anda hanya pendekatan seremonial formalistik sholatnya. Kita dalam mendidik anak gagal, sampai kurikulum di Indonesia sibuk di sini, tidak sibuk di sini. Berapa ayat yang menjelaskan teknis masalah sholat? Amat sangat sedikit sekali. Yang menjelaskan teknis sholat adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Dijelaskan di dalam Al-Quran waktu-waktu sholat, yes. Tapi lebih jelasnya lagi, lebih deskriptif lagi waktu-waktu sholat dijelaskan oleh hadis. Dijelaskan oleh Al-Quran tentang sholat, yes. Tapi gimana deskriptifnya, lebih dalam lagi, lebih jelas lagi diterangkan oleh hadis, tidak dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran yang 30 juz itu apa? Mengenal. Itu kegagalan dalam mendidik anak adalah kita tidak mengenalkan Allah, tapi sholatnya, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Udah sholat belum, dia fokus di sini. Akhirnya pendekatannya Obama, bukan pendekatannya si Ahmad, paham? Halo? Alhamdulillah. Jadi kacamata Ahmad yang kita pakaikan kepada anak kita, bukan kacamata Obama yang baru datang, ini kacamata yang mana yang baru datang? Terlambat sih, gitu kan? Ini yang kacamata yang mana Pak Wilson? Nanti saya kasih kacamatanya ya. Bapak-bapak, ibu, saya ingin hubungan kita sekarang ini jangan sampai setelah saya seminar ini tidak ada kontak-kontakan lagi. Please di save nomor saya, nanti ada kartunya dengan Ibu Dewi. Kartunya nanti dibagikan. Di situ ada nomor HP saya. Di save. Ada pertanyaan tentang konsultasi karakter anak apa, ngobrol. Karena sekarang saya banyak pertanyaan setelah muktamar itu, Ustaz, anak saya ateis, dia percaya dengan Tuhan. Sini. Kita dialog cara ngomongnya begini. 1, 2, 3. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari anak yang Anda tidak bisa jawab, langsung kontak saya. Dan itu free of charge, gak pakai bayar untuk konsultasi. Nah, jadi Anda nanti save nomor saya, ya.
Jadi kacamata sekarang adalah kacamata bagaimana mengenal Allah. Sekarang kita lihat Allahu Akbar. Susah banget ingat Allah. Allahu Akbar. Tewan nih. Iya kan tewan. Ini enaknya sambalnya hijau di sana. Yang di sana yang besar di sini enggak ya. Enggak beda. Ada nggak orang yang Allahu Akbar? Ini suami nggak pulang-pulang kemana? Di suami udah di WA nggak dijawab, di telepon nggak diangkat. Ya Allah, oh lagi ngapain? Jangan-jangan. Stop. Emosi juga. Ya. Ini ngomong negatif. Coba Anda fokus pada Allah, susah. Kenapa susah? Kenapa susah ingat Allah? Jawabannya karena kurang kenal Allah. Kenapa tidak tergetar hatinya? Ya, saya pakai air ini. Ini sampai jam berapa? Kasih tahu Pak. Udah waktu. Maghrib 5 menit lagi Pak. Oh ya udah habis. Jadi kita baik Bapak Ibu yang cinta Allah semua. Dari ini Mahathir baru mukadimah, belum saya jelaskan gimana cara ngobrolnya. Jangan komentar kita supaya ngerti gitu ya. Oh banyak banget. Nanti saya fantunin. Oke, anggapnya banyak. Oke, Arifin, ini satukan bahasa Arab wahai pakai syiddah, satukan. Gimana modalnya ini? Jadi satu. Ketika saya menyatukan ini namanya proses tauhid. Menjadi satu, tauhid wahid. Asyhadu an la ilaha illallah itu kan tauhid, betul? Lalu Anda mengajarkan anak Anda tidak dari sini, gimana mau paham tentang sholat? Jangankan anak-anak kita pun tidak merasakan kenikmatan sholat. Jadi kita ini nggak mempunyai gimana mau ngasih. Ya. Subhanallah. Nah, nanti kalau sudah habis kasih tahu waktunya gitu kan. Dan sampai wajah-wajah nggak lapar dipaksa dengerin. Ini tahu menjadi satu. Ini apa? Alam semesta serta seisinya. Di langit ada matahari, ada bulan, ada di bumi ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada lautan. Ini semua berasal dari yang satu. Ini alam semesta. Gambaran seperti ini saya akan gambarkan biar cepat saja. Alam semesta. Nah, ketika kita melihat alam semesta adalah alam semesta, kemudian kita sholat, maka gambaran kita begini. Anda belum bertauhid. Alam semesta pisah dari Allah. Karena Anda lihat makanan adalah makanan. Anda ucapkan markotok, maknyus. Lihat sesuatu, gila coy. Awalnya hilang. Betapa banyak orang Islam bangun tidur tidak mengucap ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Bangun tidur langsung WC, serblung lega. Gitu kan? Keluar WC lega. Tidak ada alhamdulillah. Disconnect antara alam semesta dan Allah nggak nyambung. Toh Anda tidak berterima kasih kepada Allah, toh dikasih tidur juga. Tadi pagi tidak mengucapkan thank you kepada Allah, alhamdulillah. Besok lagi tetap aja Anda dikasih. Itulah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Seandainya saya dikasih sesuatu oleh Pak Dwi, saya diam aja nggak thank you. Dikasih lagi nggak ada thank you. Kira-kira besok kasih lagi nggak? Yang tadi juga diambil lagi nggak jadi deh. Gitu. Kira-kira manusia tidak ada thank you. Betapa banyak orang mohon maaf ke WC, keluar WC lega coy, mantap coy.
Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adwa. Ya aku bersyukur ya Allah, Engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan Engkau memberikan kesehatan. Biasanya doa-doa kayak gini ini buat anak-anak doang, orang tua udah lupa. Coba saya tes doa keluar WC, pasti waduh, besok-besok pasti gak ikut Islamic parenting, ditanya mulu. Nah ini lihat, betapa kita kehilangan ini, maka kita harus masuk sini. Ini yang harus kita tahu. Ini namanya tauhid rububiyah. Lalu itu seistilah. Lihat tangan saya. Ada ilahun, ada rabbun. Terjemahannya dua-duanya Tuhan. Bahasa Indonesianya. Sekarang saya jelaskan. Rabb, bahasa Indonesia Tuhan. Tapi dikaitkan dengan alam semesta. Ada alam semesta, dikaitkan dengan Allah, namanya Rabb. Nah inilah yang tadi banyak, yang tadi ya. Yang mencipta adalah satu, Rabbul Alamin. Rabb itu yang mencipta. Yang memiliki alam semesta serta isinya tadi adalah satu, Rabbul Alamin. Yang mengatur alam semesta serta sisinya adalah satu, Rabb. Namanya tauhid rububiyah. Rabb rububiyah. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah proses mengenal Allah melalui alam semesta. Ini yang hilang. Jadi mengenalkan Allah kepada anak kita. Gak usah bicara anak dulu, bicara diri kita dulu. Kita aja tidak merasakan tauhid rububiyah. Kita lompat tauhid uluhiyah. Ilahun apa? Ilahun sudah tidak ada lagi kaitannya dengan alam semesta. Yang disembah, yang diagukan, yang dipuji, yang dibesarkan. Alam semesta sudah tidak ada lagi. La ilaha, tidak ada yang disembah, berhak disembah, illallah, kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang berhak diagungkan, illallah, kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang patut dipuji-puji, illallah, kecuali Allah. Maka ilahun adalah yang disembah, yang dibesarkan, yang disucikan, yang dipuja-puja. Jelas? Proses iluhiyah itu adalah sholat, tapi harus mukadimah dulu rububiyah. Gimana Anda membangun gedung tidak ada pondasi, roboh. Maka awal-awal anak-anak SD oke sholat, nanti SMP tidak sholat, SMA udah nggak sholat sama sekali. Ini realita. Kenapa? Karena Anda tidak bangun pondasinya, hanya fokus pada seremonial formalistik sholatnya, tidak melihat pondasi mengenal Allah. Ini jelas. Ini saya ajarkan di Gelora Bung Karno, kalau dulu istilahnya Senayan. Datang ribuan. Free of charge. Ini kesalahan dalam mendidik. Maka banyak orang pintar tidak takut Allah. Para pejabat kita, masya Allah, Muslim, penjara semua Muslim, nggak ada takutnya sama Allah. Ketika ditanya di penjara-penjara para koruptor, ada Allah? Ada. Akhirat ada. Ada neraka? Ada. Kamu takut? Ya takutlah, tapi nyolong. Karena takutnya di sini bukan di sini. Kan lucu. Kalau lucu Ustaz, loh, saya deg-degan nih, kan nggak mungkin. Gimana kan deg-degan di sini? Kan kalau lagi film kartun tuh I love you, love. Apapun yang disuruh oleh Allah, yes. Anda langsung pada Islam, rukun Islam sholat, tidak mengkodimanya. Iqra, imannya tidak ada. Ini sekuens alam semesta. Sekarang berandai-andai. Komunitas Muslim di Edmonton, Muslim Indonesia di Edmonton dengan di Toronto berandai-andai. Kita lomba musabaqah hafdzul Quran, berandai-andai. Kita kirim anak hafal Quran, tanding ini berandai-andai dari Toronto, dari Ottawa, dari mana? Kita bikin tahfidzul Quran, berandai-andai. Pasti yang kita berserahkan atas nama Edmonton adalah orang yang sudah teruji, betul? Sekarang mundur saya, kita serahkan bendera komunitas Muslim Edmonton, dia mendapatkan bendera itu. Kenapa? Kita sudah percaya
bahwa dia bisa hafal. Tahu dari mana? Kalau kita sudah menganalisa dan mencoba dia menghafal Quran. Paham nggak? Ini mundur. Jadi, oke, seandainya main bola, Indonesia main bola di dunia internasional, pasti kita lihat dulu, kita seleksi, betul nggak? Siapa yang jago-jago main bola? Baru kita percaya memang dia jago main bola. Baru kita serahkan bendera merah putih, tanding, betul? Ini kan runtutan. Tidak mungkin Anda menyerahkan tanpa analisa, tanpa yakin, betul nggak? Halo? Gitu poin ini dapat poin ini, ya. Jadi menyerahkan itu setelah Anda yakin. Mohon maaf. Saya masuk ke pernikahan. Ibu-ibu menikah dengan suami Anda karena Anda sudah yakin, betul? Halo? Dulu Pak Ustaz, sekarang dia yakin banget, besar gitu. Anjir banget. Tapi sebelum yakin kan Anda ketemu dulu. Wow, Masya Allah, Allah Akbar. Nggak tahu kalau dulu, oh gila coy gitu. Saya nggak tahu kalau dulu coy pakai Allah Akbar, nggak tahu. Ibu sudah melihat Pak Edi, Allah Akbar gantengnya, gitu kan, gagah perkasa gitu kan. Akhirnya Anda serahkan, oke ayah aku nikahkan. Anda pasrahkan, Subhan. Itulah Anda melihat sesuatu dikaitkan dengan pasrah itu karena yakin itu setelah analisa melihat, gitu lah. Kan nggak mungkin yang penting kamu kawin dengan namanya Edi, siap kawin dengan dia, nggak mungkin. Lihat juga belum, yakin juga enggak kan, gitu kan? Halo, apa ada ibu jangan di sini nikah usah belum kan orang belum ketemu belum, nggak apa-apa lah pasrah, kan nggak mungkin, betul kan? Ada nggak di sini janjian? Oh itu saya mak, makanya nyesel banget gitu. Kenapa nggak dari dulu maksudnya gitu? Belum selesai. Coba lihat. Jadi ini runtutan. Ayat pertama turun Iqra. Maka lihat ini, lompat. Padahal ini materi besok. Anda mendidik anak Anda. Katakan bahwa di dunia ini tidak ada satupun agama yang masuk akal kecuali Islam. Tidak ada satupun agama yang ngajak berpikir kecuali Islam. Dan semua yang keluar aturan Islam adalah orang-orang yang tidak berpikir. Skak mati. Lalu di sini kan saya dengar LGBT jadi legal dan seterusnya kan, human right lah, apalah gitu kan. Kita ajak berpikir. Kan gampang. Semua aturan yang di luar agama itu nggak logik semua. Bicara apa? Kebetulan saya ini orang filsafat. Nanti kalau Anda punya kesulitan di situ maka japri saya. Kan udah punya nomor semua kan? Di belakang itu. Oh, Ustaz ini ngomongnya gimana? Dia ngomongnya begini kan. Saya jawab nanti saya ajarin gimana cara menjawab. Karena akidah itu harus pakai logika. Nah, ketika Anda masuk Islam pasrah tunduk, apapun yang disuruh yes. Dan mungkin Anda memaksakan diri. Rukun Islam adalah sholat. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Oh, karena orang habis pulang kerja jadi diskon dari 4. Nggak bisa dipaksakan gitu. Nggak bisa. Kenapa 2 rakaat? Oh, karena bangun tidur. Nggak bisa. Pasrah tunduk ada yes 3 rakaat karena perintah Allah. Shollu kama ra'aytumuni usolli. Salat sebagaimana aku salat kata Rasulullah. Ikut gitu kan, pasrah. Kaflingnya bukan kafling logika di situ. Kafling logika di iman dan Iqra. Nggak bisa Anda logikakan. Kenapa zakat itu 2,5%? Kenapa nggak 10%? Ya, Rasulullah mengatakan begini. Tapi nanti ada berapa hitungan yang di atas 2,5%. Itu kan gitu. Ada hitungannya begini. Oh gitu caranya. Hukum waris. Ini aturan Islam. Kenapa laki-laki 2 kali jatahnya perempuan? Allah yang menyuruh seperti itu. Begitu. Nah, kebanyakan kita rukun Islam di otak-atik dengan logika. Ini yang berbahaya. Maka ketika Anda ditanya oleh anak Anda, ngapain sholat sih? Pakai 2 rakaat malam nggak bisa siangan dikit apa? Anda bingung ngejawabnya. Karena lompat. Dia tidak dari awal. Nanti saya akan terangkan ini. Please, kalau bisa nyambung ya. Maksudnya jangan sampai ada yang nggak hadir ya. Untungnya direkam. Nanti kita akan dialog tentang ini semua. Bagaimana ada pertanyaan-pertanyaan di lapangan yang tidak bisa dijawab oleh Anda, tanya ke sini. Insya Allah saya akan jawab semampu saya. Jadi melihat runtutan ini. Tapi ketika sudah menjadi sebuah kesatuan, dia nggak boleh pisah. Ini harus gabung. Iqra, iman, Islam, dan ihsan. Satu kesatuan. Nggak bisa dilepas.
Di mana duluan semua menjadi satu kesatuan. Ketika Allahu Akbar, rukun Islam, salat, betul? Kemudian keimanan dan ihsan, merasa bertemu dengan Allah. Ketika ada sedekah dengan iman, iya, Anda merasa dilihat oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah itulah ihsan. Anda berbuat baik terus. Seremonialnya berbuat baik, ihsan, tapi substansialnya adalah merasa dilihat oleh Allah. Itu level bawah. Level atas apa, Ustaz? Merasa melihat Allah. Seakan-akan kita melihat Allah. Ini hadis, semua berdasarkan hadis. Oke, insya Allah besok saya akan terangkan ini. Nah, sekarang tauhid rububiyah yang tadi. Kita kembali pada tauhid rububiyah. Kebanyakan kita sekarang habit of mind kita ini, ngelihat jeruk adalah jeruk, ngelihat nanti ikan, ayam, nasi adalah nasi, selesai. Niat istri adalah, oh ini istri saya, oh ini suami. Nggak bisa, Anda rubah sekarang. Wahai bapak-bapak, ada seorang bayi keluar dari rahim seorang ibu setelah 9 bulan di dalam perut. Allah, putri cantik ini lahir dalam keadaan sehat. Setiap saat digendong dan semua orang bertemu dengan bayi ini membahagiakan bayi ini. Maka semua orang kalau ketemu bayi berusaha supaya bayi ini tersenyum, betul nggak? Lalin. Nah, pada suami bayi ini ngapain ini orang ini gitu. Kadang-kadang bayi cuek kayak gitu. Kalau kita ketemu bayi kan kita berusaha untuk bayi ini berkata, tangting dong. Bayi diam, mau edan gitu. Enggak ada bayi kayak gitu. Cuma bayi itu dari gitu. Kan? Dia susui. Setiap saat dikasih baju, dikasih bedang, dikasih minyak wangi, harum, masya Allah. Setiap saat digendong, dicium terus. Setiap saat. Semua orang bertemu untuk membahagiakan bayi ini. Ayah mencari nafkah, banting tulang untuk membesarkan bayi si putri cantik ini. Terus mulailah TK, SD, SMP, SMA, terus dibiayai makannya, kalau sakit semua. Waktu masih kecil nyamuk pun nggak boleh nyentuh. Betul nggak? Sudah besar ini, si putri cantik sudah cantik cerita. Diambil oleh bapak menjadi istri, masya Allah. Belum mengabdi kepada bapak, ibunya sudah mengabdi kepada Anda, wahai para suami. Apakah Anda tidak bersyukur? Subhan. Cara melihat istri itu begitu. Bapak punya ibu, biasa aja. Ini ngapain hanya? Subhanallah, cara ya Allah. Begitu juga ibu-ibu belum kelar. Biar fair gitu kan. Nanti habis itu tiba-tiba dia udah besar, melindungi Anda, menafkahi Anda, bertanggung jawab dunia dan akhirat. Anda tidak sholat, yang pertama dihajar oleh suami Anda. Lu jangan lu menang, ibu kan menang mulu gitu ya. Nah lu Subhanallah. Anda kelaparan, yang bertanggung jawab adalah suami, bayangkan. Belum dia bertanggung jawab karena bapak ibunya udah melindungi, masya Allah. Maka lihat suami, Allah Akbar, engkau menghadirkan manusia. Subhanallah, dari dalam rahim keluar sampai besar, ini buat aku ya Allah ya Allah. Subhanallah. Itu namanya tauhid rububiyah. Ini yang hilang. Sedih gitu. Itu kadang-kadang maka waktu nonton wisata kuliner, astagfirullahaladzim, Mas kalau nggak setuju udah mati. Bukan abasa. Jadi Al-Quran itu menyuruh kita. Apa ini? Falyanzur insan ila ta'ami. Hai manusia, lihatlah makanan Anda, makan ta'am. Suruh melihat. Bukan berarti melihat dengan mata telanjang begini. Emang selama ini kita makan merem? Kan tidak. Sama redaksi Al-Quran. Afaritumul ma'alladhi tashrabun. Apakah Anda tidak memperhatikan melihat air yang kalian minum? Emang selama ini kita minum air merem. Minum jamu iya Pak Irfani. Tapi kalau minum disuruh melihat. Nggak mungkin Allah nyuruh sesuatu yang sudah kita kerjakan. Bapak-bapak, ibu, duduklah. Nggak mungkin daripada duduk. Halo? Betul nggak? Nah kalau Anda duduk, ayolah kita berdiri semua. Allah Akbar, asyhadu. Berdiri semua. Disuruh berdiri, kamu kan berdiri. Hakim sholat diri kan sholat berdiri.
Dan mungkin Anda, anak-anak lagi belajar. Kamu belajar, nak. Hah? Emang mama ngeliat aku lagi ngapain? Kan gitu. Paham nggak? Nggak mungkin sesuatu itu disuruh yang mana yang sudah dikerjakan. Allah nyuruh kita, hai manusia, lihatlah makanan yang Anda makan. Saya terangkan kepada Bapak itu, di dalam Al-Quran, di terangan Al-Ilm, ini itu anggur. Kita berpikir, disuruh mikir kita. Ya Allah, di dalamnya mayoritas air. Ditutup, dibungkus dengan yang sangat tipis sekali. Inilah Pak, gambaran bagaimana Allah menciptakan dari tanah yang kotor, tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan air yang steril, kita bisa makan. Yang tadinya kotor, Masya Allah, subhanallah. Lihat, ini perintah Allah. Saya sedang tadabbur, lagi berpikir, lagi tauhid rububiyah, lagi mengenal Allah melalui buah anggur. Kita melihat anggur namanya asyhadu, aku menyaksikan. Anda yaksikan apa? Makanan Anda. Diperintahkan oleh Allah, disuruh melihat dengan berpikir, deep thinking. Nah inilah yang hilang dari kita, tauhid rububiyah adalah deep thinking. Masya Allah, ada buah yang air isinya, tapi di atas itu pohon kelapa, buah kelapa, betul nggak? Bayangkan Pak, kalau kelapa ini kulitnya seperti anggur, jadinya kayak apa itu? Jatuh cus, ambiar semua, betul nggak? Kayak balon dikasih air, pus, pecah semua, betul? Tapi air itu dikasih protektor keras sekali, batoknya, betul nggak? Batoknya kalau jatuh pecah juga, betul? Dikasih protektor lagi, apa namanya? Sabutnya Allah berdiam. Oh gitu Ustaz? Iya, begitu lah Pak. Dia ambil anggur, dia kupas juga. Dalam hati saya ini bola lambung. Kalau bola lambung, Pak gini cara makannya. Kan gantian ya. Kan nggak gitu, nggak jahat kayak gitu. Kan Pak ya. Ngerti bola lambung nggak? Bola lambung ngerti kan? Kalau bola lambung kan cuma Bapak tadi ngomong saya cara makannya. Semua yang ngerti siapa? Allah. Allah yang nyuruh kita. Coba Anda minum air, Masya Allah, subhanallah. Saya ini dari zona 1, zona 2, zona 3 di Mentawai. Di Mentawai saya jalan 42 jam musim kemarau, naik gunung, hausan. Hausnya luar biasa. Ketika kita turun ketemu sungai, hausnya luar biasa. Luar biasa airnya, Masya Allah. Naik turun gunung lagi kan 42 jam. Habis tuh, apa habis? Apa tinggal segini, bagi-bagi, jangan macam-macam, bagi-bagi 7 orang. Dikit-dikit. Ketemu pohon kelapa, Allah Akbar, seperti melihat emas, Allah masih semuanya. Jalan kaki. Sebaliknya, waktu kemarin saya di suku Tawana di Sulawesi.